Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Setio Nugroho, seorang HR yang senang share-share tentang kehidupan ataupun profesi HR itu sendiri ya. Jadi gini teman-teman, kita bicara tentang kurikulum vitae seseorang ya, yang menjelaskan di bab bagian menjelaskan bahwa dia pernah mengerjakan apa aja di pekerjaan sebelumnya. Nah, mungkin nanti saya akan lampirkan di sini ya di layar. Jadi jangan cuman misalnya profesi HR ya, jangan cuman Anda mencantumkan misalnya melakukan rekrutmen end to end, hulu ke hilir, terus kemudian melakukan interview kandidat, terus kemudian mengelola administrasi karyawan. Ini big no ya teman-teman, karena nggak terukur. Ini khusus di bidang HR ya, kalau di bidang yang lain nanti bisa teman-teman compare, bisa dikondisikan seperti apa, gitu ya. Jadi yang benar tuh gimana? Misalnya kalau melakukan proses rekrutmen end to end ya, berarti mengelola mengelola rekrutmen end to end dan kemudian dengan rata-rata 10 sampai 20 atau bahkan lebih ya. Terus kemudian ketepatan dalam meng-hiring itu misalnya 95% ini maksimal ya. 95% yaitu sesuai timeline, sesuai dengan kebutuhan, karena biasanya perusahaan yang baru membuka plan baru cabang gitu ya atau dan lain sebagainya, biasanya dalam sebuah grup perusahaan besar gitu ya, itu kan ada timeline nih, gue mau buka rumah sakit nih di bulan Agustus nih, misalnya ini Januari ya, berarti kan di bulan Juli atau di bulan Juni itu kita sudah dapat kandidat kandidat yang sudah fix, yang sudah offering gitu ya, yang udah cocok dan sesuai dengan kriteria masing-masing. Jadi gitu, saya ambil satu ya tentang rekrutmen aja, karena banyak nanti ini di layarnya ada nanti. Jadi ketika kita meng-hire itu juga ada timelinenya teman-teman. Jadi bukan si A mau resign terus Anda baru nyari. Harusnya jauh sebelum hari pasti ada one notice, one notice. Itu dia, kita harus segera mencari backupnya, segera mencari kandidat yang memang sudah oke dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Dan kalau saya sudah pernah menangani, jadi saya pernah di suatu perusahaan yang tiap 3 bulan sekali itu buka 2 cabang. Jadi saya benar-benar berlari itu, kecepatannya tinggi sekali untuk meng-hire, untuk memenuhi kebutuhan manpower planning SDM itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ketika di CV pastikan Anda menulis dengan ada angka terukur ya, terukur, bertanggal, deadline-nya sesuai timeline. Kita jadi jangan asal nulis cuman ya dulu sih saya megang ini, ya dulu sih saya megang komputer, ya iya semua juga megang komputer gitu ya teman-teman. Jadi hopefully bermanfaat, dan nanti kita saya tadi sudah pasti sertakan di layar monitor agar teman-teman memahami seperti apa sih gitu ya. Pencapaian-pencapaian Anda harus ditulis, disertakan timelinenya, prosentasenya, present, berapa persennya gitu loh maksudnya teman-teman ya. Hopefully bermanfaat, bye bye.